Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان Ikhwanul akhawat wa banatit talibat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi Mi'ati Haditsin Nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 yang mana hadisnya berbunyi Anin Nawas bin Sam'an Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari An-Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan kembali lagi saya ingatkan, ketika kita mendengarkan lafal seperti ini, kita posisikan diri kita seakan-akan bisa mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta nata'addaba fi talabil ilmi, sampai kita bisa untuk beradab dalam menuntut ilmu. Karena seakan-akan kita menyimak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi. Yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'ani wa ahlihi. Didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan ahli Al-Quran, dan orang yang menghafal Al-Quran. Ahli Al-Quran yang bagaimana? Alladzina kanu ya'maluna bihi, orang yang mengamal fit dunya, di dunia, sehingga di akhirat pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan orang yang menghafal Al-Quran, ahli Al-Quran yang dia mengamalkan Al-Quran di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Al Imran, yang mana dia didahului oleh surat Al-Baqarah dan Al Imran.
tuhajjani an sahibihima, yang mana keduanya surat Al-Baqarah dan Al-Imran menjadi hujjah untuk sahabat keduanya. Nahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam lafal yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Dua redaksi yang berbeda tetapi makna yang sama. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis yang ketujuh, adakah yang ingat hadis yang ketujuh? Masya Allah. Tidak punya buku, atau bukunya hilang, atau catatannya hilang? Ahsan. Hadis yang ketujuh, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qila manhum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Qal, Nabi SAW menjawab, ahlul Quran wa khasatuh. Keluarga Allah adalah ahlinya Al-Quran, dan ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Ahli Al-Quran, ya, orang yang ahli Al-Quran membaca mengamalkannya adalah keluarga Allah dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-27 ini adalah hadis yang menjelaskan dua hadis tadi. Di mana? Karena hadis tadi mengatakan fa ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Yang ketujuh, keluarga Allah adalah keluarga Al-Quran dan keluarga Allah yang khusus Allah. Kemudian hadis yang ke-8, wa ya'ti hadzal Quran syafi'an li sahibi. Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya, alladzi kana ya'malu bihi fid dunya, yang mana orang yang mengamalkannya di dunia. Wa muqaddimatul Qur'ani Al-Baqarah wa Al-Imran. Sedangkan Al-Qur'an itu awal-awalnya adalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Fahuma yaqdumani fi syafaati wadz-zawdi an qari'ihima. Maka keduanya, surah Al-Baqarah dan Al-Imran, dia maju terlebih dahulu untuk memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, wal amili bihima, dan orang yang mengamalkan keduanya. Wa man amila bima fil Baqarah wa Ali Imran min ahkamin faqad amila bima fil Qur'ani kullih. Ini perkataan muallif, di mana dia mengatakan barang siapa yang dia mengamalkan apa yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah dan Al-Imran dari hukum-hukumnya, maka dia telah mengamalkan hukum-hukum dalam Al-Quran seluruhnya, takriban mendekatinya. Kenapa? Likathrati ma tahwiyani min ahkam. Karena banyak sekali hukum-hukum yang ada tentang tahara, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat dan semacam, tapi dia tidak mencakup tentang waris. Karena tentang faraid, ilmu waris ada dalam Quran surat An-Nisa. Dan ketahuilah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, perkara waris adalah perkara yang sangat besar. Karena dia satu-satunya hukum fikih yang Allah langsung yang jelaskan, Allah langsung yang bagi. Sehingga Allah ancam bagi orang-orang yang tidak mengamalkannya dengan azab yang pedih di neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, qala Abu Sa'id Al-Kharraz radhiyallahu anhu, awwalul fahmi li kitabillahi azza wa jal al-amalu bihi. Ya, Abu Sa'id Al-Kharraz mengatakan kefahaman yang pertama kali
hal yang sangat menunjukkan kefahaman seseorang terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, al-amalu bihi, adalah dia mengamalkannya. Li'anna fihi al-ilmu wal fahmu wal istinbat. Karena dalam pengamalan Al-Qur'an ada ilmu, ada pemahaman, dan ada al-istinbat. Apa itu al-istinbat? Mengambil hukum dari suatu dalil. Misal, ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka bagaimana kita istinbat, mengambil hukum dari ayat ini? Maka dari ayat ini kita bisa menghukumi bahwasanya salat itu hukumnya wajib. Dari mana kata-kata wajibnya? Tidak ada kata-kata wajibnya. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Dari mana wajibnya? Dari ilmu-ilmu yang lain kita pahami dari usul fiqh. Di mana usul fiqh mengatakan al-amru yufidul wujub. Siyak atau nas, redaksi berupa perintah, maka memiliki faedah wajib. Terus redaksi perintah bagaimana, Ustaz? Apa aja? Inilah dibutuhkan kekuatan bahasa Arab. Apa itu siyagul amr? Apa itu konteks redaksi perintah? Bisa dengan fi'il amr, bisa dengan lamul amr, ya. Bisa dengan lawannya, bisa dengan kalimat kutiba, bisa dengan kalimat farada dan semacamnya. Maka dibutuhkan ilmu bahasa Arab dan dibutuhkan juga ilmu usul fiqh. Dari inilah ikhwatul iman, tidak heran kalau para ulama di antara Imam Syafi'i mengatakan lau aradta an ta'rifa miqdar ulumi ahadin falyanzur ila qudratihimul arabiyyah atau kama qala. Barang siapa yang ingin mengetahui tingkat keilmuan seseorang, maka lihatlah bahasa Arabnya. Kenapa? Karena bagaimana dia bisa istinbat dalam suatu dalil, bagaimana dia bisa menghukum dari suatu dalil kalau dia nggak ngerti bahasa Arab. Dan Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, ya. Dan ada ilmu-ilmu usul yang lainnya, dan kitab-kitab para ulama pun berbahasa Arab. Wa awwalul fahmi, Abu Sa'id Al-Kharraz melanjutkan perkataannya, wa awwalul fahmi ilqa'us sam'i wal musyahadati, dan kefahaman juga yang pertama bisa diukur, pertama kali untuk bisa menggapai pemahaman adalah ilqa'us sam', benar-benar mendengar, mendengar, wal musyahadah, dan melihat, benar-benar mendengar dan benar-benar memperhatikan. Ini adalah awal hal pertama yang bisa mendatangkan kefahaman. Kenapa? Dari mana taunya? Liqaulillahi azza wa jal, dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu la dzikra, benar-benar ada peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi siapa saja yang memiliki hati, aw alqas sam', atau dia memperhatikan, wa huwa syahid, atau dia mendengar, benar-benar menyimak, wa huwa syahid, dan dia memperhatikan, melihat. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, agak susah kita mempercayai orang yang merasa dia bisa faham dalam suatu materi, dia bisa faham dalam suatu penjelasan ketika dia tidak mendengar dan memperhatikan. Sibuk materi disampaikan, dia sibuk dengan yang lainnya. Maka tidak heran ketika kita belajar dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran, di antara adab
qari'ul Quran, adab orang yang belajar Al-Quran atau belajar ilmu-ilmu agama lainnya adalah dia tidak menyibukkan dirinya dengan ma la yanfa', dengan sesuatu yang enggak bermanfaat. Kal'abi bil hasa, seperti bermain kerikil. Zaman sekarang bermain gadget, misalnya kajian main gadget. Ya kayak gitu. Kenapa main gadget? Ana paham Ustaz. Gimana? Pertama kali untuk mendatangkan pemahaman adalah benar-benar mendengar dan memperhatikan. Kalau sambil main gadget misalnya atau sambil apa, gimana bisa mendapatkan pemahaman? Sombong itu berarti. Dan ketika sombong dia terkena hadis Nabi SAW dalam menuntut ilmu. Hadis riwayat Imam Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak bisa mempelajari ilmu orang yang pemalu dan sombong. Nah, hadis Nabi yang lainnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak bakal masuk surga orang yang dalam dadanya, dalam hatinya ada sebesar zarrah, semut yang paling kecil, namlatus saghirah, atau partikel yang paling kecil, kesombongan. Sekecil apapun kesombongan. Ya. Dan para sahabat pun tidak paham makna sombong di sini, sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang suka kalau bajunya itu bagus, pakaiannya, sandalnya juga bagus. Apakah itu sombong maksudnya? Jadi yang dipahami sahabat, sombong itu seperti itu, pakaian bagus, baju bagus, sandal bagus itu sombong. Karena Nabi bukan itu. Maksud sombong di sini apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak dan meremehkan manusia. Ketika ada materi disampaikan, meremeh, sombong dan pemalu. Tidak paham, tidak mau tanya, enggak dapat ilmu, malu dia bertanya. Atau merasa telah tahu, dia menyombongkan diri, memalingkan semacamnya, maka dia diharamkan, tidak mendapatkan ilmu. Allahul musta'an. Dan sebagaimana hal pertama yang bisa mendatangkan pemahaman adalah mendengar dan memperhatikan, di antaranya adalah dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Surat Az-Zumar ayat ke-18. Yang tadi surat Qaf ayat ke-37. Au al-qassam wa huwa syahid, itu surat Qaf ayat 37. Sedangkan yang tadi alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, itu Quran surat Az-Zumar ayat ke-18. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yastami'una al-qawla, yang dia menyimak suatu perkataan. Enggak hanya mendengar, tapi menyimak. Tahu dari mana saat menyimak? Ya dari bahasanya. Kalau mendengar yasma', sami'a yasma'u, yastami'u, yasma'u bidiqqah, mendengar dengan teliti, berarti menyimak. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, yaitu orang-orang yang dia menyimak suatu perkataan, wa yattabi'una ahsana, dan dia mengikuti yang terbaiknya. Dia ikuti yang terbaiknya. Loh, di sini dikatakan menyimak perkataan dan mengikuti yang terbaiknya. Apa hubungannya memahami Al-Qur'an harus nyimak? Karena wal Qur'anu kulluhu hasan. Al-Qur'an itu seluruhnya baik. Maka ikuti seluruhnya. Wa makna ittiba'ul hasan, dan makna mengikuti yang baik, ittiba'ul ahsan, mengikuti yang lebih baik, yang paling baik darinya, ma yakshiful lil qulubi minal ajaibi indal istima'i wa ilqa'is sam'i min tariqil fahmi. Apa yang dibukakan dari hati dari suatu hal yang tidak kita sangka ketika kita benar-benar memperhatikan, menyimak dan memberikan pendengaran yang benar-benar
detail, teliti, merupakan cara untuk bisa memahami dan bisa mengambil suatu hukum. Wa awwalu ilqa'is sam'il istima'il Qur'an wa an tasma'ahu ka'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhu 'alaik. Dan hal yang pertama ketika kita benar-benar menyimak suatu perkataan, istima', benar-benar menyimak Al-Qur'an, adalah kita menyimaknya, mendengarnya seakan-akan kita mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membacakannya kepada kita. Kita posisikan ketika kita mendengar Al-Qur'an seakan-akan kita mendengar Nabi membacakan Al-Qur'an kepada kita. Sehingga benar-benar al-qasam', benar-benar memperhatikan, menyimak bacaannya. Tsumma tarqa an dzalika, kemudian naik lagi. Fa ka'annaka tasma'uhu min Jibril alaihi salam. Seakan-akan kamu mendengar Al-Quran ini dari Jibril alaihissalam. Wa qira'atuhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kau mendengar bagaimana bacaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita mendengar Jibril membacakannya kepada Nabi dan kita mendengarnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa turun bersamanya oleh Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, yaitu Jibril alaihissalam. Ruh adalah Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal munzirin, diturunkan oleh Jibril kepada hatimu, sanubarimu, wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Ini Quran surat Asy-Syu'ara ayat 92 sampai 94. Sisi pendalilannya mana, Ustaz? Istinbatnya di mana? Kok seakan-akan kita mendengar Jibril membacakannya kepada Rasulullah? Ini jelas. Allah katakan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah Rabb semesta alam, yang dibawa oleh Jibril, Ruhul Amin, ruh yang dapat dipercaya. Atas diturunkan kepada sanubarinya Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad menjadi termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Sehingga kita posisikan seakan-akan kita mendengar Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran dari Allah ini langsung kepada Nabi SAW. Thumma tarqa an dzalika, kemudian naik lagi. Kita benar-benar memperhatikan fa ka'annaka tasma'uhu minal haqqi azza wajal, seakan-akan engkau mendengar Al-Quran ini dari Allah azza wajal. Inilah sebabnya ikhwatal iman, kenapa para penghafal Al-Quran sangat bermimpi, sangat antusias, sangat bersemangat untuk bisa mendapatkan sanad bacaan Al-Quran. Karena sanad bacaan Al-Quran, mungkin kalian tahu hadis ini sanadnya hasan, hadis ini sanadnya sahih. Itu baru sanad hadis. Sanad hadis sudah sampai kepada Nabi SAW. Dari fulan bin fulan, misalnya kita dari Imam Bukhari, dari syekhnya, kemudian dari syekhnya terus sampai kepada para sahabat, an Abi Hurairah, kemudian an Nabi SAW qala, sampai Nabi SAW. Ini sanad hadis. Dikatakan sanadnya sahih ketika rantai sanad ini semuanya thiqah, semuanya periwayatnya dapat dipercaya, adil. Ketika salah satu di rantai sanad ini dari zaman Nabi sampai kepada imam yang meriwayatkan hadis ini, misalnya Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, berapa generasi zaman ini ada satu orang saja yang hafalannya lemah, maka hadisnya dhaif, lemah. Itu bagaimana para ulama hadis menjaga keautentikan hadis. Nah, sanad Al-Quran adalah ketika kita membaca Al-Quran kepada guru kita yang memiliki sanad Al-Quran. Misal, saya membaca Al-Quran kepada guru saya, Ustadz Ulin Nuha Al-Muhtadi.
wa huwa qara'a min syaikhihi Syekh Sayyid Lashin misalnya. Dia baca dari gurunya Syekh Sayyid Lashin, Imam Masjid Nabawi. Kemudian Syekh Lashin membaca dari gurunya sampai kepada Hafiz. An Asim. Hafiz ini mengambil dari gurunya Asim. Hafiz an Asim. Lalu Hafiz an Asim ada dua jalur. Ada jalur Syatibi, ada jalur Thayyibatun Nasyr. Ternyata kita mengambil bacaan kita dengan bacaan yang dibawa oleh Hafiz an Asim dari jalur Syatibi. Maka kita ambil dari jalur Syatibi, dari syekhnya, dari gurunya. Sampai ketemu misalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Jibril alaihi salam, anillahi tabaraka wa taala, anillahi azza wa jalla. Ini sanad Al-Qur'an sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak heran kalau para ulama qiraat ketika mendapatkan seorang muridnya membaca Al-Qur'an yang begitu bagusnya, maka dia mengatakan, idza aradta an taqra al-Qur'an kama unzil faqra ala hadza. Kalau kamu ingin membaca Al-Qur'an, mendengarkan bacaan Al-Qur'an sebagaimana diturunkannya Al-Qur'an, maka dengarlah bacaan si fulan. Kenapa? Pada Ibnu Mas'ud atau jalur Ibnu Abbas sama dengan Nabi mendengarnya dari Jibril alaihissalam, sama dengan Jibril mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sanad Al-Qur'an. Ya. Maka tidak heran impian tertinggi daripada penghafal Quran adalah bacaannya bersanad sampai kepada Rasul, sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu. Qala al-muallif rahimahullah wa akhrajat Darami an Ali radhiyallahu anhu annahu qala. Ya, Ad-Darami meriwayatkan suatu hadis dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya hamalatal ilm, wahai sekalian orang yang membawa ilmu, orang yang berilmu, i'malu bihi, amalkanlah ilmu tersebut. Fa innamal alimu man amila bima alima, karena hanyalah orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Sungguh hanyalah dikatakan berilmu orang yang mengamalkan ilmunya. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, dan hanyalah orang yang berilmu ketika ilmunya bersesuaian dengan amalannya. Wa sayakunu aqwamun yahmilunal ilma la yujawizu taraqiyahum, maka akan ada suatu kaum yang mereka membawa ilmu tetapi ilmu tersebut tidak melewati kerongkongan mereka. Apa maksudnya ilmu tersebut tidak melewati kerongkongannya? Ilmu yang dia ucapkan sampai sini, enggak lewat kerongkongan. Kalau lewat kerongkongan sampai kepada hati, sanubari. Tapi ilmunya hanya di lisan saja, tidak melewati kerongkongannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Maksudnya apa? Mereka tidak mengamalkan ilmunya. Apa ciri-cirinya? Yukhalifu amaluhum ilmahum. Amalan mereka berbeda dengan ilmu mereka. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Dan ketika mereka dalam kesendirian berbeda dengan ketika mereka di khalayak ramai. Dapat kita sekarang? Dapat. Betapa banyak orang yang ketika menyampaikan ilmu luar biasa, tapi ternyata dia tidak menampakkan ilmunya. Dia menyatakan bahaya hasad, tetapi dia senantiasa hasad kepada orang. Dia mengetahui bahaya riba, tapi dia senantiasa menggibah orang. Dia senantiasa tahu bahaya dhon, prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsam. Quran surah Al-Hujurat. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar prasangka, karena sebagian besar prasangka adalah dosa, tapi dia selalu berprasangka buruk dengan orang. Selalu dapat analogi-analogi yang buruk, kesimpulan-kesimpulan yang buruk tentang perbuatan seseorang, padahal berilmu. Akan kita dapatkan. Kenapa? Karena Nabi telah mengabarkan akan datang suatu kaum, salatnya tuma'nina, takdirnya bagus,
Tetapi ketika sendirian, sholatnya kayak ayam matuk. Ya, berbeda antara kesendiriannya dan keramaiannya. Datang ke masjid mau sholat ternyata nggak ada jamaah, sudah sholat sendiri, asal-asalan. Allahu Akbar. Allah. Ketika dengar orang buka pintu, sami Allahu liman hamida, berubah langsung dia. Berbeda antara kesendiriannya dan keramaiannya. Ini di antara ciri orang yang tidak sesuai antara ilmunya dan pengamalannya. Ilmunya tidak melewati tenggorokannya. Yajlisuna ma'al khalqi yubahi ba'duhum ba'da. Ketika dia duduk-duduk bersama makhluk, mereka sering berbangga-banggaan satu sama lainnya. Antum kajian muridnya berapa? Oh, aku datang ratusan. Wah, aku lebih banyak lagi misalnya. Berbangga-banggaan. Antum bahas kitab apa? Wah, saya bahas kitab ini. Apa kitab situ cetek misalnya. Berbangga-banggaan. Ketika duduk bersama makhluk berbangga-banggaan. Oh, saya belajarnya di sini-sini. Apa belajar sama ustadz itu? Ilmunya mana? Kayak gitu. Berbangga-banggaan dan menjatuhkan satu dengan lain. Hatta sampai-sampai ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Annar rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Sampai-sampai cirinya dia seseorang marah kepada teman duduknya, kepada muridnya ketika muridnya duduk kepada orang lain dan meninggalkan dirinya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib, bukan perkataan saya. Ketika datang, jangan duduk sama si fulan. Kamu duduk sama si fulan, jangan ini macam-macam dilarang. Ya, harus duduk di majelis saya. Kalau nggak duduk di majelis saya, duduk di majelis itu sesat. Misalnya kayak gitu. Ya, ya kalau memang benar-benar sesat ya nggak masalah. Tapi kalau tidak, hati-hati. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ila ahadihima. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Lalu dikatakan di sini ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka illa Allah ta'ala. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah ta'ala. Mereka itu tidaklah naik amalannya dalam majelisnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditolak amalannya. Makanya tidak heran kalau Imam An-Nawawi menukilkan dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau kamu idza ra'aita ahadan, kalau kamu melihat orang yang marah, muridnya duduk dengan orang lain, wa yuhadziruh dan mentahzirnya, hadza dalilun ala fasadiniyatihi wa sayyiati tawiyatihi. Ini dalil dari rusaknya niatnya dan buruknya hatinya. Bal alaihi an yaqul, bahkan semestinya dia mengatakan kepada muridnya hadza li ziyadatil ilmi wal faidah. Dia duduk kepada orang lain, kepada guru yang lain untuk menambah ilmu dan faedah yang telah dia dapatkan dari dirinya. Ini seharusnya. Belajar sama dia, alhamdulillah, belajar sama dia silakan tambah faedah. Tambah faedah. Allah taala alam. Sudah azan, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar. Ada, insyaallah kita akan buka pertanyaan setelah azan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-ba'ath maqaman mahmud lilladhi wa'adta. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kajian mengenai mengkaji syirik dan bid'ah, jemaahnya dikit dan ada juga mengatakan terlalu keras. Bagaimana menanggapi perkataan tersebut? Kajian tentang Masalah syirik dan bid'ah. ya. Ada yang mengatakan itu terlalu keras katanya kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kajian tentang masalah syirik dan bid'ah. Jemaahnya sedikit karena dibilang kajian terlalu keras. Bagaimana menyikapinya? Sebenarnya kajian tuh nggak perlu kajian tentang syirik dan bid'ah. Kajian adalah tentang tauhid. Nanti akan sampai sendiri ketika kita belajar tauhid, kita akan belajar syirik. Karena tauhid lawannya syirik. Ketika kita mempelajari sunnah, maka kita akan tahu, akan mempelajari bid'ah.
Karena sunnah lawannya bid'ah. Apa itu makna sunnah? Makna sunnah adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'al min al-af'ali wal aqwal min al-af'ali wal aqwal wat taqrir. Apa saja disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan ataupun perbuatan ataupun ketetapan. Jadi ketika tidak ada perkataan Nabi, tidak ada perbuatan Nabi, tidak ada ketetapan Nabi, contoh dari Nabi, itu lawannya bid'ah. Ya, ketika cukuplah kajian seperti itu. Nanti akan tahu sendiri mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kalau langsung ditanya, mana sunnah, mana bid'ah? Gak bisa, harus ngaji banyak-banyak sehingga tahu mana sunnah, mana bid'ah. Tauhid juga, ketika kita mempelajari tauhid, kita akan tahu apa itu syirik. Ketika kita tahu bahwasanya tauhid adalah ifradullah bil ibadah, fil ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah, berarti ketika kita tidak mengesahkan Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah, itu namanya syirik. Lawannya dari tauhid. Apa itu macam-macam tauhid? Harus belajar ngaji duduk. Apa itu macam-macam syirik? Harus belajar ngaji duduk karena begitu banyaknya. Ya. Jadi bagaimana kalau ada orang menyatakan keras dan semacamnya? Jadi di sini kalau kita caranya sudah benar, kita selalu ingat kalamun nas la yantahi. Omongan manusia tidak ada habis-habisnya. Jangankan kita berbuat buruk, kita berbuat baik aja akan tetap ada yang pro, ada yang kontra. Akan ada omongan. Antum pergi ke masjid, sholat di masjid. Ketika orang yang senang sama antum melihat sholat ke masjid akan dikatakan, Masya Allah ini orang baik banget, sudah alim, soleh, galak ke masjid gitu kan. Tapi ketika ada orang benci dengan antum, lihat antum ke masjid, nah pergi ke masjid, ya cari muko, minta dikatakan so alim, nah kan semacamnya. Walaupun sebaik apapun perbuatan kita. Tetapi kalau kita yang salah memang, ya yang salah, yang belum ada ilmunya, tahu-tahu sudah langsung bilang ini bid'ah, sehingga menyakitkan orang, dan ternyata kita salah, nah maka berarti kesalahan ada pada diri. Contoh-contoh ibadah Nabi, telah belajarkah kita semua ibadah-ibadah yang Nabi ajarkan? Ketika kita belum tahu, maka tawakuf, diam dulu, tanya dulu sama yang tahu. Apa standarnya berarti kalau kita belum tahu? Makanya banyak-banyak belajar. Husnuzon dulu sama orang, kemudian diarahkan kepada agama. Kalaupun memang kita telah berada dalam kebaikan dan kebenaran, namun orang masih menyalahkan dan semacamnya, sabar aja. Kalamun nas la yantahi, omongan manusia enggak ada habisnya. Kemudian perkataan para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia, kesenangan manusia ada tujuan yang tak akan pernah mungkin bisa dicapai. Sebaik apapun ada yang suka, ada yang enggak suka. Tetap. Tapi ridha Allah jelas. Keridhaan Allah jelas. Ketika kita menjalankan sesuatu yang Allah ridhoi, Allah ridho. Kita beribadah, Allah ridho. Karena mana ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala hal yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Baik hal itu perkataan ataupun perbuatan, baik nampak maupun sembunyi. Itu. Jadi ketika kita beribadah Allah ridho, sudah. Tapi kalau manusia belum tentu ridho. Kita ibadah dia bisa jadi benci. Ya. Ini di antaranya ridhun nas ghayatun la tudrak. Allah taala alam. Ini ada pertanyaan lagi terakhir. Bismillah. Afwan Ustaz. Bagaimana sikap kita menanggapi virus yang sedang mewabah sampai ke negeri kita? Menanggapi. Ya kenapa ditanggapi? Ada virus mewabah di negeri kita. Ya sudah. Kalau kita kena qadarullah masyafa'ala. Nabi bersabda, ketika ada ta'un di suatu tempat, maka penduduknya tidak boleh keluar dan orang yang di luar tidak boleh masuk. Jangan masuk. Ya. Kisahnya ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin datang ke negeri yang pada waktu itu amirnya, pemimpinnya telah diangkat sebagai pemimpinnya, gubernurnya adalah Abu Ubaidah bin Samit. Ternyata di tempat tersebut kena ta'un.
penyakit taun, penyakit yang mewabah. Kemudian sebelum masuk kota tersebut, datanglah Abu Ubaidah bersama dengan sahabat lainnya dan mengabarkan berita itu kepada Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab bingung. Dan setelah mempertimbangkan, dia memilih untuk kembali. Dia memilih untuk kembali, enggak jadi masuk ke negeri tersebut, negeri Syam. Kemudian ketika mau kembali, Abu Ubaidah mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Afirarun min qadarillah ya Amirul Mukminin." Afiraran min qadarillah ya Amirul Mukminin. Apakah kamu pergi ini karena lari dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Apa jawab Umar bin Khattab? Laula ghairuka taqulu hadza. Kalau aja bukan kamu yang ngomongin ini. Maksudnya ini ungkapan yang keliru. Bukan lari dari takdir Allah, tapi ini suatu maslahat mafsadah. Akhirnya sahabat yang lainnya mengatakan, laqad hudita rusyda. Wahai Amirul Mukminin, engkau telah mendapatkan petunjuk, katanya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika intashar taun, ketika ada taun menyebar di suatu negeri, maka penduduknya jangan keluar dan yang datang jangan masuk. Maka akhirnya legahlah hati para sahabat dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Jadi gimana kita menanggapi? Sudah, ketika pemerintah Saudi melarang orang yang ada penyakit corona ini, virus taun ini ke Saudi, wajar. Karena kalau yang ada virus di luar jangan masuk. Kalau virus itu nyebar masuk, jangan keluar. Mestinya negara yang terkena penyakit taun ini nggak boleh keluar dari negara itu. Harusnya kalau pemerintahnya ngerti agama, nggak bakal suruh keluar. Di karantina di negara itu. Nah, ketika kita mau masuk negara itu, misalnya nggak boleh, ya benar, wajar. Karena memang itu hadis Nabi SAW, jangan. Sampai selesai masalah, sampai selesai keputusan Allah Subhanahu Wa Taala apa di negara tersebut. Nah, ketika telah terjadi dari negara tersebut telah masuk ke negara kita sehingga menyebar virus di sini, maka ya sudah, kita nggak bisa bilang lain kecuali innamal mu'minuna, orang-orang beriman itu ada alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang beriman itu adalah ketika dia kena musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan dia mengucapkan doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku dan gantilah dengan lebih baik darinya. Dan ingat selalu hadis firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja menimpa dirimu akibat ulah tanganmu sendiri dan Allah banyak sekali mengampuni. Jadi kita senantiasa introspeksi diri, mungkin kita ada kesalahan sehingga kita kena musibah ini dan semacamnya. Maka banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya. Dan aku katakan kepada kaumku, minta ampunlah kamu kepada Allah. Niscaya Allah akan, karena Allah Maha Pengampun, dan Allah akan menurunkan hujan yang deras kepada kamu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita banyak-banyak istighfar, membentengi diri agar tidak terkena penyakit taun seperti itu, dan juga kita kalau bisa menasihati pemerintah untuk menjalankan hadis Nabi ini, jalankan. Ketika tidak bisa, maka kita sabar dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata seorang mukmin. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.